Baik, selamat pagi, salam sejahtera buat Bapak Ibu sekalian. Selamat datang dan selamat bergabung di pelatihan berbasis kompetensi ruang terbatas atau confined space. Sebelum kita masuk ke materi pada kelas kali ini, kita absensi dulu ya. Mungkin kita bisa mulai dari Ibu. Silakan absensinya, perkenalkan nama dan tempatnya asal dari mana. Selamat pagi, saya Tata dari Jombang, Pak. Ya baik, Bu Tata. Selanjutnya, Bapak. Baik, terima kasih. Saya Iwan dari Surabaya, Bapak. Ya baik, Pak Iwan dari Surabaya. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan diri ya. Tadi Bapak Ibu sudah memperkenalkan diri, gantian saya memperkenalkan diri. Baik, nama saya Stefanus Alexander. Di sini saya akan memberikan kelas dan ruang terbatas. Nanti topiknya ada di slide selanjutnya. Untuk itu, pada kelas kali ini ada kontrak kelas ataupun kontrak belajar kita hari ini ataupun komitmen nilai belajar. Itu ada poin-poin yang di layar, ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu mulai dari bersiap diri, Bapak Ibu harus bersiap diri untuk mengikuti kelas kali ini. Terus yang kedua, fokus dan bebas dari gangguan. Yang ketiga, berkeinginan kuat untuk belajar mandiri. Yang keempat, berpikir dan bersikap positif agar hasilnya nanti juga selalu dengan yang positif. Yang kelima, berkeinginan untuk maju. Yang keenam, berkeinginan untuk mencoba hal-hal baru. Dan yang ketujuh, serius dan santai. Bapak Ibu sekalian, dalam kelas kali ini santai saja tapi tetap serius mengikuti kelas kita kali ini. Ya, di layar inilah, ini adalah judul atau topik materi untuk kelas kita kali ini. Bisa dilihat, potensi bahaya di ruang terbatas. Itu adalah judul ataupun topik kelas kita pada hari ini. Oke. Ya, sebelum kita masuk kepada pembahasan, itu ada tujuan dan manfaat kita untuk pelajari materi ataupun kelas kali ini. Yaitu yang pertama, mengetahui pengertian dari ruang terbatas atau confined space. Terus yang kedua, mampu mengenali potensi bahaya yang ada di ruang terbatas. Bahaya-bahaya apa saja yang ada di ruang terbatas, kita mampu dan bisa mengenalinya. Seperti itu. Oke, di sini ada pretest atau uji atau tes kemampuan awal Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita ke pembahasan, nah itu yang pertama, pretest yang pertama, jelaskan pengertian ruang terbatas atau confined space. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang sudah memahami tentang atau memahami pengertian dari ruang terbatas. Saya silakan. Saya, Pak. Oh ya, Pak Iwan, silakan. Menurut pengertian saya untuk ruang terbatas, yang kami ketahui, ruang artinya adalah tempat, terbatas adalah berarti dia terbatas, tidak bisa luas. Jadi ruang terbatasnya, pengertian menurut kami adalah suatu kondisi ruangan
di mana untuk akses keluar masuknya terbatas dan juga untuk orang yang masuk juga terbatas. Itu Pak. Oke, baik. Terima kasih buat Pak Iwan. Kita berikan aplaus buat Pak Iwan. Ya, selanjutnya kita masuk ke pretest yang kedua. Sebutkan bahaya-bahaya yang ada pada ruang terbatas. Ya, Ibu Tata bisa menjelaskan? Sebelumnya saya belum memahami tentang ruang terbatas, belum mengetahui materi-materinya, jadi saya belum paham tentang bahaya yang ada pada ruang terbatas. Oke, baik, tidak apa-apa Ibu Tata. Nanti pada topik atau bahasan kita kali ini akan kita bahas atau kita kenali bahaya-bahaya apa saja yang ada di ruang terbatas. Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, di sini definisi ruang terbatas. Pengertian atau definisi dari ruang terbatas atau confined space itu adalah ruang yang cukup besar yang memungkinkan orang untuk masuk ke dalamnya, melakukan pekerjaan dan memiliki keterbatasan untuk keluar dan masuk, serta tidak dirancang untuk tempat kerja secara terus-menerus. Itu definisi atau pengertian dari ruang terbatas. Jadi sebuah ruang yang di dalamnya bisa dimasuki oleh pekerja atau karyawan untuk melakukan kegiatan ataupun pekerjaan di dalam dan mempunyai keterbatasan akses keluar dan masuk. Pintu keluar dan masuknya tidak seperti pada umumnya, sangat-sangat minim atau terbatas untuk aksesnya. Dan untuk pekerjaannya atau tempat kerja tersebut tidak dirancang untuk waktu yang lama ataupun seperti pada pekerjaan umumnya ataupun yang pekerjaan normal. Gitu ya Bapak Ibu, bisa dipahami? Bisa Pak. Atau ada yang ingin bertanya? Lanjut dulu Pak. Oke. Ya, selanjutnya kita masuk pada karakteristik ruang terbatas. Karakteristik atau ciri-ciri dari ruang terbatas. Yaitu yang pertama, tidak dirancang untuk ditempati secara terus-menerus sebagai tempat bekerja normal. Ruangan tersebut tidak dirancang untuk bekerja seperti pada umumnya. Jadi hanya dikhususkan pada waktu-waktu tertentu, pada bagian-bagian tertentu yang membutuhkan perbaikan di ruangan tersebut, baru bisa ada pekerja yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Itu untuk karakteristik yang pertama. Yang kedua, memiliki ventilasi yang terbatas. Ventilasi atau tempat pertukaran suhu ruangan atau udara itu sangat-sangat terbatas dan sangat minim. Yang ketiga, jalan masuk dan keluar yang terbatas. Jalan untuk masuk dan keluar dari tempat tersebut ataupun ke area ruang terbatas tersebut sangat-sangat terbatas, sangat minim. Seperti itu. Untuk karakteristik dari ruang terbatas, ada yang ditanyakan? Tidak Pak. Oke, kita lanjut kalau begitu. Oke, di sini ada klasifikasi dari confined space atau ruang terbatas di sisi yang sebelah kanan di layar. Itu ada ruang terbatas dengan izin masuk. Yang kedua, ruang terbatas tanpa izin masuk. Yang pertama, ruang terbatas dengan izin masuk. Di situ ada poinnya, memiliki bahaya atmosfer. Berikutnya, memiliki potensi bahaya engulfment atau drowning. Yang ketiga,
ketiga, memiliki konfigurasi yang dapat memerangkap kerja yang memasukinya, memiliki potensi bahaya serius lainnya. Jadi ruang terbatas dengan izin masuk di sini terdapat beberapa bahaya. Terdapat beberapa bahaya yang dapat mengakibatkan eksiden atau kecelakaan. Nah, bahaya-bahaya ini harus kita kenali agar tidak mencelakai atau mengakibatkan eksiden terhadap pekerja maupun kita sendiri, seperti itu. Yang kedua, ruang terbatas tanpa izin masuk tidak mengandung potensi bahaya. Di ruang terbatas tanpa izin masuk ini dia tidak mengandung bahaya seperti pada ruang terbatas dengan izin masuk. Seperti itu. Kita lanjut. Ya, di sini ada bahaya ruang terbatas. Ya, yang pertama ada bahaya fisik. Bahaya fisik di sini bahaya yang dapat melukai atau mencederai atau dapat mengakibatkan kecelakaan yang langsung berimpak atau berdampak terhadap tubuh atau fisik kita. Itu yang pertama, bahaya fisik. Yang berikutnya bahaya atmosfer. Bahaya atmosferik atau bahaya ruangan. Bahaya atmosferik ini menyangkut dengan suhu ataupun kandungan udara di dalam ruangan. Ini sangat-sangat mempengaruhi terhadap kondisi dan kesehatan dari pekerja. Yang berikutnya, ya, ini ada bahaya biologi. Bahaya yang menyangkut ataupun bahaya-bahaya yang menyebabkan kondisi ataupun kecelakaan yang dapat mengakibatkan berimpak kepada pekerjanya, seperti itu. Misalnya ada virus, jamur maupun hewan-hewan yang menempati ruang terbatas yang menjadikan ruangan tersebut untuk tempat berkembang biak maupun tempat hidupnya. Itu yang harus kita hindari. Ya, yang pertama bahaya fisik. Ya, situ ada beberapa poin bahaya fisik. Engulfment atau terliputi material secara tiba-tiba. Ini di dalam ruang terbatas ada material ataupun sesuatu yang ada di atas kita yang bisa mengakibatkan kejatuhan dan menimpa para pekerjanya. Itu bahaya yang dapat mengakibatkan bahaya fisik. Yang berikut, tersandung, terpleset, dan terjatuh di dalam ruang terbatas. Misalnya lantai kerjanya yang licin bisa mengakibatkan pekerjanya terjatuh, terpeleset, tersandung benda-benda maupun alat kerja di dalam ruang terbatas. Yang berikut, alat atau bagian instrumen yang bergerak. Ini contohnya seperti impeller, alat yang bergerak. Ini dapat mengakibatkan bahaya pada fisik pekerjanya. Untuk itu, instrumen yang bergerak harus diantisipasi atau bisa diamankan terlebih dahulu. Yang berikutnya, tersengat aliran listrik, kabel-kabel yang belum tertutup ataupun terisolasi dengan baik. Oke, bahaya yang dapat masuk ke dalam pemipaan, suhu yang tinggi, dan tenggelam. Seperti itu untuk bahaya fisiknya. Bahaya atmosfer atau bahaya atmosferik itu ada kekurangan oksigen di bawah ambang batas 19,5% dapat menyebabkan aspiksia. Kelebihannya lebih dari oksigen lebih dari
23,5%, proses penyalaan atau ledakan cepat, flammable, toksit, gas debu, dan lain-lain. Itu untuk bahaya atmosfer ya. Nah, kita masuk pada post-test. Setelah mengikuti materi tadi, kita masuk pada post-test atau tes akhir ya. Yang pertama, jelaskan pengertian ruang terbatas. Ada yang bisa? Sudah dijelaskan? Oke, baik. Karena Bapak Ibu yang paham, baik saya jelaskan. Saya ulangi lagi, pengertian dari ruang terbatas adalah sebuah ruang yang di dalamnya cukup besar untuk menampung pekerja, untuk melakukan pekerjaan, dan akses keluar masuknya sangat terbatas. Berikutnya ya, kita langsung lanjut ke bahaya-bahaya. Apa aja? Ada yang bisa menyebutkan? Ya Pak. Oh ya, silakan Pak Data. Ya, silakan Data. Ada bahaya fisik, ada bahaya atmosfer, dan ada bahaya biologi. Oke, baik Ibu Tata, terima kasih. Oke, benar sekali, kita lanjut. Oh ya, karena postesnya sudah dilalui, umpan balik. Saya ingin minta umpan balik. Yang pertama, bagaimana isi materi yang disampaikan? Baik Pak, sangat mudah. Oke, ya, terima kasih. Ada yang lain, Ibu Tata? Iya Pak, materinya bisa dipahami. Ya, siap. Untuk yang kedua, apakah dalam penyampaian materi mudah dipahami? Sangat mudah Pak. Oke, langsung kita lanjut ya. Bagaimana kesan Anda terhadap sesi materi ini? Sangat luar biasa sekali instrukturnya, Pak Ali dalam menyampaikan, dan juga materinya sangat mudah dipahami. Ya, oke. Umpan baliknya sudah. Untuk itu kita sudah sampai di akhir. Saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah berkesempatan hadir kali ini. Akhir kata, terima kasih dan selamat pagi. Pagi Pak, terima kasih.